Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Saada. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia dimanapun dan kapanpun teman-teman semua berada. Nah teman-teman di video kali ini aku mau membagikan rangkuman dari salah satu video yang menurutku sangat amat luar biasa dan kaya akan pengetahuan dan informasi yang aku ambil dari apa namanya video talk punyanya Yuval Noah Harari. Dan kali ini aku juga coba sebenarnya kayak ini adalah salah satu jalanku untuk meningkatkan skill bahasa Inggrisku. Jadi di video kali ini aku bisa dibilang coba melangkum dalam bahasa Indonesia karena video aslinya ini dalam bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang apa namanya barusan belajar bahasa Inggris juga kayak aku mungkin bisa lebih mudah memahami video ini. Tapi juga pada saat yang sama harapanku adalah teman-teman yang bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus dan lebih memahami video ini mungkin bisa memberikan masukan untukku untuk lebih belajar lagi ke depannya. Nah, teman-teman video yang aku rangkum ini adalah videonya Yuval Noah Harari di apa namanya TED Talk yang judulnya uh, The War in Ukraine Could Change Everything. Jadi dalam rangkuman video ini ada beberapa poin yang akan coba aku sampaikan yang bisa dibilang ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh Yuval Noah Harari. Nah, sebagai informasi aja teman-teman mungkin ingat ya, Yuval Noah itu penulis bukunya Sapiens dan di sini beliau membahas terkait dampak dari peperangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Nah, langsung aja teman-teman poin yang pertama yang ditekankan oleh Yuval Noah dalam melihat kasus konflik peperangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia ini adalah Yuval melihat bahwa kita ini seperti kayak balik lagi ke zaman dulu ketika peperangan di mana pada saat ini negara-negara di seluruh dunia akan kembali fokus, kembali meningkatkan investasinya pada bidang keamanan. Nah, pada saat yang sama bidang-bidang yang lain kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur akan dikurangi apa ya anggarannya. Jadi kayak semisal awalnya tuh anggaran untuk pendidikan dari APBN itu 30%. Dengan adanya potensi konflik peperangan yang terjadi di sekitar kita, jadinya apa namanya anggaran untuk pendidikan, untuk kesehatan dikurangi dan ditambahkan ke anggaran keamanan. Anggaran keamanan ini untuk apa? Kayak beli senjata, pesawat tempur, kapal perang, dan lain sebagainya lah seperti itu. Nah, hal ini bisa kayak dampaknya tuh kayak nggak cuma di satu negara, tapi berbagai negara yang ada di berbagai belahan dunia, teman-teman. Nah, lalu Yuval juga bilang dalam peperangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, setiap orang yang berada di seluruh belahan dunia ini punya standing positionnya masing-masing. Jadi dia bilang kayak dimanapun kamu berada dan kamu memberikan pendapat melalui media sosial, satu cuitanmu di Twitter, di Facebook, yang menyampaikan atau mungkin menggambarkan entah kamu lebih berpihak kepada Ukraina atau Rusia atau bahkan mungkin netral, itu juga memberikan dampak kepada peperangan ini karena kayak misal kamu mendukung Ukraina, kamu memberikan tekanan yang sama kepada dua negara ini, kamu mendukung Rusia pun begitu sebaliknya gitu. Jadi kayak misal kamu mendukung Ukraina, banyak banget negara atau bahkan masyarakat yang mendukung Ukraina, jadinya mereka lebih percaya diri untuk terus melawan atau melanjutkan peperangan ini. Atau begitupun sebaliknya, banyak banget orang yang mendukung Rusia. Akhirnya Rusia juga sangat percaya diri dan terus berjalan di jalan yang sama untuk melanjutkan peperangan ini kayak gitu. Jadi dimanapun kamu saat ini berada dan kamu ikut berpartisipasi memberikan komentarmu di sosial media, kamu juga ikut turut andil dalam peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Lalu yang berikutnya, si siapa namanya Yuval Noah ini juga bilang kayak ini tuh kita sama aja kayak meruntuhkan sesuatu yang udah kita bangun dari zaman Perang Dunia Kedua. Maksudnya di sini kayak setelah Perang Dunia Kedua. Jadi kayak kita udah susah payah membangun era perdamaian, tapi malah kita rusak lagi dengan adanya era peperangan ini lagi gitu. Jadi kayak kita balik lagi ke zaman dulu, kita nggak maju-maju, tapi kita balik lagi gitu. Nah, yang berikutnya adalah Yuval ini ngasih contoh nih keadaan yang sekarang. Contohnya,
Anggaplah Jerman melihat ada potensi konflik di sekitarnya, lalu dia meningkatkan anggaran keamanannya 2 kali lipat lah. Nah, negara-negara yang ada di sekitarnya Jerman juga bakalan ikut terpancing untuk meningkatkan anggarannya di bidang keamanan. Ambil contoh Polandia lah. Ketika dia melihat Jerman meningkatkan anggaran keamanannya kayak oh ini pembelian senjatanya banyak banget, dan mungkin penambahan kayak pesawat tempur, alat perang, pokoknya semua yang berkaitan dengan keamanan ditingkatkan, dan pada saat yang sama barangkali ada konflik juga antara mereka, mereka juga bakalan was-was dan bakalan meningkatkan anggaran mereka di bidang keamanan jauh lebih tinggi lagi gitu. Jadi kayak ini tuh bakalan berpengaruh ke berbagai negara, apalagi negara-negara yang ada di daerah sekitar kayak negara-negara yang punya potensi konflik perang seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, Yuval juga bilang kalau meskipun demikian, perang yang ada saat ini antara Ukraina dan Rusia sebenarnya memberikan dampak positif pada climate crisis. Jadi, yang awalnya dulu sebagian besar negara Eropa itu sangat bergantung kepada minyak dan gas yang berasal dari Rusia, disuplai dari Rusia, karena adanya peperangan ini, jadi mereka berhenti menerima suplai minyak dari Rusia. Jadi mau nggak mau mereka harus mencari alternatif agar tetap bertahan hidup gitu. Dengan salah satu alternatifnya adalah beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Nah ini menjadi salah satu dampak positif bagi climate crisis kayak gitu. Dan pada saat yang sama negara-negara yang selama ini apa namanya mereka hidupnya kekayaannya dan kayak bisa dibilang kemajuan negaranya bergantung kepada minyak dan gas bumi, mereka pada akhirnya juga sekarang akan sadar kalau apa sih mereka tuh nggak bisa terus-terusan hidup di dalam uh, era seperti ini atau bergantung kepada minyak dan gas bumi gitu. Itu yang disampaikan sama Yuval Noah dalam videonya di apa namanya di Talk yang edisi The War in Ukraine Could Change Everything. Jadi kayak singkat ceritanya tuh dia bilang gini teman-teman. Jadi kayak dengan adanya konflik dan isu peperangan di sekitar kita, itu negara-negara tuh bakalan meningkatkan apa namanya alokasi anggaran di bidang di bidang keamanan teman-teman. Jadi kalau kayak gitu bidang-bidang yang lain pun akan terdampak parah kayak gitu. Kayak anggarannya tuh akan dikurangi dan ditambahkan ke bidang keamanan. Jadi bahkan kasihan negara-negara yang awalnya adalah negara miskin dan barusan bergerak ke negara berkembang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, meningkatkan infrastruktur, kesehatan, jadinya tuh kayak dialokasikan ke keamanan dan khususnya dalam hal ini yang ada potensi-potensi konflik dan peperangan, jadinya tuh kayak ya udah akhirnya mau nggak mau mereka yang udah hampir naik ke negara berkembang ditarik lagi jadi negara miskin kayak gitu. Jadi gapnya yang awalnya udah kecil malah semakin melebar sekarang. Itu sih rangkuman dari video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang menonton video ini dan punya masukan atau mau diskusi atau memberikan kritik dan saran, monggo silahkan, aku sangat terbuka. Terima kasih banyak, sekian, sampai jumpa, see you guys.